jumpa dengan saya Dance Dengar. Hari ini di bulan kasih sayang, bulan yang dikenal anak muda sebagai bulan yang penuh cinta, tetapi bagi kita orang percaya every day is Valentine Day, ya. Karena kita telah merasakan kasih yang luar biasa dari Tuhan, maka kita harus menunjukkan kasih itu kepada sesama kita. Berbicara tentang cinta dan pacaran, dewasa ini anak-anak muda dibentuk konsep cintanya lewat film, drakor, sinetron, medsos, YouTube, dan itu menjadi panutan dan teladan mereka dalam membentuk konsep mindset mereka tentang love, sex, and dating, terutama bagi generasi milenial dan generasi Z. Bukan lagi what the Bible say, tetapi apa yang dikatakan oleh media kepada mereka. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu menjadi tontonan mereka setiap hari, dan kadang-kadang itu mempengaruhi, ya, bahkan masuk ke dalam lonteng memori mereka, sehingga membuat mereka menjadikan itu sebagai lifestyle, ya. Akhirnya banyak dari mereka yang terjebak di dalam cinta palsu, ya, cinta yang hanya berdasarkan asas manfaat tanpa pengertian cinta yang benar, egois, dan didasarkan kepada keinginan untuk memanfaatkan pasangannya. Contohnya, ya, orang yang berpacaran karena melihat pasangannya itu tajir, kaya secara ekonomi, baik, ya. Mereka ingin memanfaatkan dia, bisa dapat uang pulsa, bisa dapat traktiran gratis, atau bisa minta uang kepada dia. Bahkan kalau temannya itu atau orang yang ditaksir itu punya mobil, punya motor, bisa dijadikan antar jemput gratis dan lain-lain, ya. Ini asal manfaat semata-mata. Apabila dia cerdas, bahkan bagi anak mahasiswa dan siswa, maka itu bisa dijadikan tempat untuk minta mengerjakan tugas dan lain-lain. Dan lebih daripada itu, kadang-kadang hanya untuk nafsu seks semata, dengan alasan kamu harus membuktikan cintamu kepada saya dengan memberikan dirimu kepada saya. Ini adalah cinta yang jelas-jelas palsu yang harus kita jauhi. Cinta yang berdasarkan asas manfaat. Kalau kita masih SMA, SMP, biasanya bertemu dengan cinta monyet yang isi kami, isi go, ya. Ya, ini hari cinta, beberapa hari kemudian sudah ilfil, ya. Ya, ini bukan cinta seperti itu yang kita mau. Nah, cinta yang kita cari adalah cinta yang sejati, cinta yang didasarkan pada kasih yang sesuai kebenaran firman Tuhan, kasih yang sesuai dengan kebenaran firman dari Tuhan, yang rela berkorban, menerima apa adanya tanpa syarat, saling menguatkan. Dan apabila cinta seperti ini putus, sangat menyakitkan. Nah, di dalam Alkitab sendiri kita mengenal ada 4 jenis cinta yang bersumber dari kasih itu sendiri, ya. Sebenarnya bisa lebih daripada itu, tapi yang terkenal 4 ini saja. Yang pertama storge, cinta karena hubungan darah. Yang kedua phileo, cinta persahabatan. Eros, cinta asmara. Agape, cinta yang suci tanpa pamrih. Apa sih yang dibutuhkan di dalam relasi pacaran atau di dalam relasi rumah tangga sebenarnya? Dibutuhkan keempat-empatnya. Kita membutuhkan pasangan yang bisa kita kasihi sama seperti kita mengasihi adik kita, saudara kita, bahkan orang tua kita. Sehingga kalau kita mengasihi dia sama seperti saudara kita, maka kita tidak punya kecenderungan untuk menyakiti dia. Kita juga mencari pasangan yang sama seperti sahabat karib, yang bisa kita curhat, kita bisa menjadi diri sendiri, dan kita bisa melakukan banyak hal, hobi, dan lain-lain bersama-sama dengan dia. Tentunya kita butuh pasangan yang seperti itu. Kita juga tidak munafik bahwa kalau kita mencintai seseorang harus ada getaran-getaran, ada dakdikdursernya, ya. Harus ada ketertarikan secara fisik, ada birahi kepada dia, ya. Ini birahi mungkin di dalam pasangan suami istri, tapi ada daya tarik fisik kepada dia, ya. Terus sebenarnya kalau sudah punya tiga-tiganya ini, apakah itu cukup? Tidak. Kita harus punya kasih agape. Kasih agape ini adalah kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih yang ditunjukkan oleh Kristus di atas kayu salib, yang mati buat orang-orang yang dikasihinya, yang memberikan segalanya, memberikan dirinya, memberikan nyawa bagi orang-orang yang dicintainya. Kasih seperti ini yang di dalam Yohanes 15 ayat 13 bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kasih seperti ini yang dibutuhkan, kasih yang memberi segalanya tanpa syarat. Nah, kalau kita punya kasih ini terhadap pasangan kita, maka ini kasih yang luar biasa yang akan merekatkan semua fondasi-fondasi cinta yang lain. Nah, sama seperti Kristus menerima kita apa adanya pada saat kita masih berdosa, kita tidak sanggup memberikan yang terbaik bagi kita. Pada saat itu juga
hal itu sama juga seperti pada saat kita mengasihi seseorang. Kita mau menerima dia sebagai pasangan kita. Kita menerima dia apa adanya. Tetapi apakah berhenti di situ? Sama seperti Kristus menerima kita apa adanya, dan selanjutnya dia menuntut kita untuk semakin hari semakin kudus, semakin sempurna di hadapan dia. Begitulah dengan pasangan kita. Kita pun menerima dia apa adanya, tapi semakin hari semakin ke depan kita menuntut dia untuk semakin berubah. Bukan dia saja, dia pun menuntut kita. Karena kedua belah pihak kan semakin berubah, semakin baik di dalam kedewasaan iman, baik di dalam kedewasaan emosi, baik di dalam karakter, di dalam spiritualitas, dan di dalam hal-hal yang lain. Karena hanya ada dua hal yang berlaku di dalam cinta, ya, dan pacaran dan pernikahan. Yang pertama yaitu kita belajar menerima apa yang tidak bisa diubahkan lagi. Contohnya, bentuk hidung mancung ke dalam, warna kulitnya seperti itu. Terima saja memang sudah begitu, ya. Ya, kalau rambut ya masih bisa. Kalau rambut yang tidak terima rambut keriting masih bisa di-smoothing dan lain. Banyak hal yang bisa dipermak sekarang, jangan takut. Tetapi, kalau itu menyangkut karakter dan lain-lain, maka kita sampai kepada poin kedua, ya. Menerima, yang pertama menerima apa yang tidak bisa diubahkan, yang kedua merubah apa yang bisa diubah. Bagi saya karakter, ya, bagi saya emosi dan lain-lain itu masih bisa sama-sama di dalam relasi pasangan ini saling membangun, saling mengisi, saling jujur, saling mendukung, saling memotivasi ke arah yang lebih baik. Jadi kalau bertemu pasangan yang bilang pokoknya saya sudah begini, tidak bisa berubah lagi, itu tandanya dia bukan pasangan yang baik. Pasangan yang baik dia ingin merubah dirinya untuk semakin hari semakin bisa mengerti pasangannya, atau semakin hari semakin bisa sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi harusnya kita bisa saling mendorong untuk hal tersebut. Nah, tetapi yang sering terjadi adalah orang sering bertanya nih, bagaimana nih kita bisa mendapatkan pasangan yang seperti itu? Nah, yang sering kali terjadi adalah kita bukan salah di dalam menempatkan kriteria, tetapi kita bukan salah di dalam kriterianya, tapi kita salah di dalam urutan kriterianya, ya. Jadi harusnya yang menjadi urutan pertama adalah takut akan Tuhan, ya. Sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, mau bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kita kadang-kadang rubah tuh, ya. Itu menjadi urutan yang paling sekian. Walaupun dia dalam urutan kriteria juga, tetapi yang nomor satu mungkin ganteng, cantik, kaya, dan lain-lain. Sedangkan urutan takut akan Tuhan itu ada di urutan yang paling bawah. Padahal kita tahu di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwa hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang, ya. Ini bukan saja berbicara tentang orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah takut Tuhan, tetapi orang yang mau bertumbuh terus di dalam Tuhan. Jadi kualitas seperti itu yang kita harapkan di dalam membangun relasi dengan pasangan kita. Nah, yang seringkali adalah memang itu yang terjadi. Kita bukan kriterianya yang salah, tetapi urutan kriterianya yang jadi salah. Jadi jangan sampai saudara korupsi itu. Kalau urutan pertama adalah takut Tuhan, mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau melayani Dia, punya relasi pribadi dengan Tuhan yang baik, dan lain-lain, jangan saudara korupsi urutan itu. Ya, biarkan itu menjadi kriteria utama, supaya ada hal-hal yang lain yang bisa saudara diskusikan, tambahkan, membangun dialog, dan mau berubah, bertumbuh di dalam Dia. Kenapa? Karena di dalam relasi pacaran dan relasi suami istri ada yang dikenal dengan namanya love triangle relationship, segitiga cinta, ya, segitiga relasi orang pacaran dan menikah, ya. Jadi kalau satu cari Tuhan, satu juga cari Tuhan, relasinya makin dekat nih. Tetapi kalau satu cari Tuhan, satu cari hantu, ya ini tidak akan ketemu-ketemu, ya. Jadi kedekatan relasi kalian dengan pasangan, keintiman relasi kalian dengan pasangan itu bukan hanya ditentukan dengan seberapa kuat kalian belajar saling mengenal, belajar saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi juga ditentukan, dan yang ini yang paling utama, seberapa kuat, seberapa besar kalian datang kepada Tuhan, hidup mau berelasi dan semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kalian datang kepada Tuhan, semakin kamu berelasi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi yang baik entah dengan Tuhan, maka saudara dapat lihat relasinya makin hari makin dekat. Otomatis itu terjadi. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sama-sama di dalam Tuhan, sama-sama hidup takut akan Tuhan, maka mereka akan terbuka dengan rendah hati, mau menerima satu dengan yang lain. Karena mereka telah merasakan kasih Tuhan yang menerima mereka apa adanya, kasih Tuhan yang memberikan segalanya bagi mereka. Itu yang terjadi di dalam relasi, ya. Nah, apakah
relasi yang seperti itu sudah menjamin akan baik-baik saja. Saya juga tidak katakan seperti itu, saudara. Ada begitu banyak hal yang terjadi di dalam relasi pacaran, bahkan di dalam relasi keluarga nantinya. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita membangunnya di dalam langkah yang benar. Kalau kita membangunnya di dalam takut akan Tuhan, maka hal-hal yang lain dapat dibicarakan. Karena itu bagi saya masa pacaran adalah masa untuk saling kenal, saling belajar, saling terbuka satu sama lain, belajar mengerti, menerima dan bekerja sama dalam kehidupan nyata, sambil terus melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Jadi masa pacaran itu bukan masa di mana hanya jalan-jalan, nonton-nonton, ya, makan-makan bakso, duduk di pinggir pantai, menikmati sunrise, sunset, dan lain-lain. Bukan itu. Itu bagian di dalam rekreasinya. Tetapi masa pacaran harusnya fokusnya untuk saling kenal, saling belajar, saling terbuka satu sama lain, belajar mengerti, menerima, bekerja sama dalam kehidupan nyata, sambil terus melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Kenapa? Bagi orang percaya, membangun relasi pacaran itu tujuannya untuk pernikahan. Kalau hanya sekedar untuk mengenal, bersahabat, nah bersahabat saja. Karena ada level-levelnya, mulai dari berteman, bersahabat, baru naik sampai kepada pertunangan dan menuju pernikahan. Nah, di dalam Alkitab tidak ada kata pacaran, yang ada kata tunangan. Seperti yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Pada saat Yusuf tahu Maria hamil bukan karena dia, maka Yusuf ingin menceraikannya secara diam-diam. Kok baru bertunangan menceraikan? Karena iya, di dalam tradisi Yahudi, dalam tradisi Alkitab, relasi seperti itu sudah seperti pernikahan, hanya tidak tinggal sama-sama tanpa seks. Jadi kalau harus berpisah, harus putus, maka itu sama seperti perceraian. Artinya apa? Bagi kita sekarang, membangun relasi pacaran itu adalah komitmen yang kita ikat di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh kita bangun di hadapan Tuhan. Makanya kita harus jaga komitmen itu dengan kesetiaan dan juga dengan kekudusan. Nah, konsentrasi di masa pacaran adalah pada jiwa dan roh, bukan kepada fisik dan tubuh, ya, bukan kepada fisik dan tubuh. Saudara pernah tahu kan, kalau saudara ingin dapat surprise, sebuah hadiah, maka paling bagus kalau saudara tidak tahu hadiahnya apa. Kalau tidak, bukan surprise lagi dong. Sama juga, kalau saudara ingin mempersembahkan yang terbaik buat pasangan saudara, kalau saudara sudah nikmati sebelum waktunya, bukan kejutan lagi, bukan sesuatu yang luar biasa lagi, itu jadi biasa saja. Karena itu jagalah kekudusan hidupmu, persembahkan yang terbaik buat pasanganmu di dalam pernikahan nanti. Tidak mungkin saudara mau mendapatkan pernikahan yang kudus kalau saudara tidak punya pacaran yang kudus. Jadi pernikahan yang kudus itu datang dari pacaran yang kudus, ya. Itu yang paling penting, saudara. Nah, bagaimana kita menemukan Miss Right dan Mr. Right, ya? Ya, ada beberapa panduan yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama, apakah dia seorang yang cinta Tuhan? Ini syarat yang paling utama. Dia harus seorang yang takut Tuhan, cinta Tuhan, bahkan orang yang sudah mau bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, 2 Korintus 6 ayat 14 tadi bilang, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi jangan tanya saya lagi, bolehkah saya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Tidak boleh sama sekali. Karena kalau engkau mau, ya silakan, tapi engkau akan mendapatkan neraka di dunia, ya. Apakah dia seorang yang mendorong saya bersaksi untuk Tuhan? Jangan sampai waktu kamu berbicara dengan dia, justru kesaksian hidupmu, bahkan engkau sama sekali tidak terlibat lagi di dalam pelayanan, bahkan relasi pribadimu dengan Tuhan jadi kacau, ya. Apakah dia seorang yang menginspirasi dan mendukung studi atau pekerjaan saya? Kalau saudara berrelasi dengan dia, justru nilai-nilai saudara semakin baik di studi, ya. Bahkan pekerjaan saudara semakin maksimal, ya. Saudara optimal, bahkan semakin efektif di dalam pekerjaan saudara. Itu hal yang baik. Kalau semakin mundur, pertanyakan apakah masalah dalam relasi ini. Dapatkah saya mencintainya, berpacaran, dan menikahinya kelak? Ini pertanyaan yang penting juga. Kalau saya mencintainya, saya menikahinya kelak, apakah dia layak jadi pasangan saya? Saya tidak malu jalan dengan dia, ya. Dia dapat menjadi pasangan yang saya banggakan, jadi pasangan yang betul-betul saya kasihi dengan segenap hidup saya. Yang kelima, apakah kami saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing. Jadi kalau di dalam pacaran dia melihat pasangan yang dicintainya sebagai subjek yang paling berharga di dalam hidupnya, karena dia memberikan kasih yang tanpa pamrih, maka dia mau menjaga kehormatan pasangannya. Pada saat dia menjaga kehormatan pasangannya dan menghargai pasangannya, dia adalah orang yang layak
yang sungguh-sungguh dapat diperjuangkan menjadi pasangan hidup kita. Ya, yang berikut, dapatkah kita berdua saling sharing untuk pengembangan diri dan keranian? Jadi, kalau ada dengan dia, kita bisa sharing banyak hal, wawasan kita semakin bertambah, ya. Kita bisa belajar banyak hal bersama-sama, bahkan secara rohani, secara spiritualitas kita bertumbuh dan berkembang bersama-sama, ya. Ini adalah orang yang tepat yang dijadikan pasangan hidup buat kita. Masih banyak tips-tips yang lain yang saudara bisa dapat di luar sana, tetapi ini yang saya bisa berikan supaya saudara dapat menemukan pasangan hidup yang betul sungguh-sungguh takut akan Tuhan, betul-betul sungguh-sungguh mengasihi saudara, sungguh-sungguh berkomitmen untuk membangun relasi yang takut akan Tuhan, dan nantinya saudara bisa membangun keluarga yang memuliakan Tuhan, keluarga yang menjadi teladan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena mencari keluarga yang menjadi berkat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Menjadi keluarga yang menjadi berkat itu menjadi sesuatu yang sangat penting, karena itu menjadi fondasi dasar dari gereja, menjadi awal dari terbentuknya masyarakat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau ada banyak keluarga yang takut akan Tuhan, maka akan jadi keluarga yang menjadi mempengaruhi seluruh masyarakat. Bahkan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga itu akan menjadi keluarga yang anak-anak yang mencintai Tuhan juga. Ya. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat menjalani masa pacaran dan selamat menjalani keluarga saudara. Selamat menjalani kehidupan keluarga saudara dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.